Dari kalian pernah melihat klip satu ini. Seorang player dengan nickname Rahul the Destroyer dengan hero Khalid menggunakan skill 1 untuk mengisi pasif, lalu meninggalkan Kari yang sedang berusaha menahan minion untuk tidak menyerang base mereka. Kari gagal, alhasil base pun hancur dan mereka kalah. Klip tersebut meledak di mana-mana dan mungkin membuat kalian berpikir, apakah player India sana levelnya sama seperti klip tersebut? Tapi bener nggak sih sampai segitunya? Apakah permainan pemain profesional di sana hanya sebatas itu saja? Dan kenapa juga di India sana Mobile Legends rilis dengan nama Mobile Legends? Mari kita jelaskan beberapa pertanyaan menarik seputar Mobile Legends eSport di India. Tahukah kalian kalau Mobile Legends di India sana tidak dirilis dengan nama Mobile Legends Bang Bang, melainkan Mobile Legends 5v5. Selain itu, game ini tidak dirilis langsung oleh Moonton, melainkan oleh publisher lain bernama Vista Games. Kenapa bisa seperti ini? Well, jikalau kalian mengerti sedikit tentang masalah geopolitik, maka kalian pasti mengerti kalau India dan Cina bukanlah negara yang akur. Karena itu, Moonton selaku developer asal Cina tidak bisa seenaknya merilis game mereka ke negara India. Moonton menggunakan Vista Games yang sebenarnya merupakan anak perusahaan mereka juga untuk mengakali regulasi tersebut. Lewat adanya tangan ketiga ini, Moonton merilis ulang Mobile Legends pada tanggal 24 April 2024 dengan nama baru yakni Mobile Legends. Sebenarnya Mobile Legends pernah dirilis secara normal di sana, sama seperti negara lain dirilis tanggal 14 Juli 2016. Tapi gamenya kena blokir oleh pemerintah India. Mereka memblokir tahun 2020 imbas dari masalah geopolitik yang tadi kita jelaskan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara versi Mobile Legends dan versi Mobile Legends? Nope, walaupun terdengar seperti game yang berbeda, kedua game ini tidak memiliki perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada nama dan ikon gamenya saja, dimana untuk versi India ikon gamenya diganti menjadi Gusion, bukan Mia seperti versi global. Sisanya semua isi konten, hero, skill, item, skin, tidak ada yang berbeda. Peraturan yang lebih ketat seperti ini ikut berlaku kepada semua game developer Cina lain. Yang itu artinya bukan hanya Mobile Legends, tapi game lain yang dibuat oleh developer Cina. Game serupa seperti Honor of King juga harus menjalankan regulasi yang lebih khusus lagi di India. Oke, setelah kalian mengerti tentang basic Mobile Legends di India, mari kita sudahi dulu pembahasan tentang geopolitik yang rumit ini. Lalu beralih ke topik utama videonya. Sejauh mana perkembangan e-sport Mobile Legends di region India sampai titik ini? Perjalanan e-sport Mobile Legends India dimulai dari turnamen lokal bernama Mythic Showdown. Turnamen yang titik ini. Perjalanan e-sport Mobile Legends India dimulai dari turnamen lokal bernama Mythic Showdown. Turnamen yang diselenggarakan oleh pihak ketiga bernama World Drum Game. Dan seperti biasa, ketika ada turnamen pihak ketiga yang terlihat serius, maka Moonton akan mencoba mendukungnya. Pada season kedua, turnamen ini berhasil mendapatkan peak viewers sebanyak 7.000 penonton. Dan pada pertandingan grand final, di sana mempertemukan dua organisasi besar e-sport asal India, yakni Seoul Esport dan Godlike Esport. Turnamen ini kala itu memiliki prize pool total mencapai 4,4 ribu dolar atau sekitar 80 jutaan rupiah. Semua angka tadi bukanlah angka yang besar memang, entah itu penonton atau nominal prize pool. Tapi dari dasaran seperti ini, Moonton bisa menggunakannya sebagai pondasi awal yang bagus, di mana nama organisasi besar sudah mulai mencoba mencicipi e-sport Mobile Legends dan menarik perhatian komunitas lokal. Tidak lama kemudian, Moonton melalui Vista Games secara resmi membuat turnamen ofisial pertama mereka untuk India, yakni Mobile Legends Master Series atau yang bisa disingkat menjadi MLMS. Memulai season pertamanya pada 5 April 2026 dengan prize pool sebesar 50.000 dolar atau setara dengan 904 juta rupiah. Sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Bukan hanya itu, tapi turnamen ini berhasil mendapatkan peak viewers sebanyak 22.000 penonton pada pertandingan grand final yang mempertemukan Godlike Esport melawan True Reapers. 8 tim yang berpartisipasi diambil dari 4 tim
tim invite langsung. Mereka terdiri dari Meta Ninja, True Reapers, K9 Esport, dan Revenant X Spark. Dua tim dari juara 1 dan 2 turnamen Mythic Showdown Season 2, yakni Godlike Esport dan Soul Esport. Lalu dua tim yang datang dari babak kualifikasi terbuka, yakni Crux Requiem and Autobot Esport. Turnamen ini berlangsung selama 1 bulanan dari awal April sampai pertengahan bulan Mei kemarin. Nah, satu hal yang menarik di sini mengarah kepada Muntun yang memberikan tiket pertama menuju turnamen internasional. Yes, juara pertama dari MLMS India berhak pergi ke MSC sebagai perwakilan India untuk pertama kalinya di level global. Lebih menarik lagi, Muntun tidak hanya memberikan tiket ini ke babak wildcard, tapi langsung ke main event. Hal ini tentu sedikit berbeda dari biasanya, karena bagi region baru, biasanya Muntun akan memasukkan mereka ke wildcard dulu. Contohnya seperti Thailand dan Eropa di tahun ini. Sepertinya Muntun ingin membuat region India lebih spesial, mungkin karena minat dan antusiasme mereka yang besar, atau memang Muntun melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh pasar lain, sehingga keputusan ini mereka ambil. True Reapers yang diisi oleh dua pemain asal Indonesia, yakni Rehan Syah sebagai XP laner dan Ian sebagai jungler, berhasil menjadi tim yang paling mendominasi. Mereka hanya kalah 1 match melawan Godlike Esport pada hari kedua babak group stage dengan skor 1-2. Bertemu kembali dengan Godlike Esport di grand final yang pada pertemuan keduanya ini, True Reapers sukses membalaskan kekalahan mereka sebelumnya setelah melewati 5 game panjang dengan skor sengit 3-2. Hasil ini sekaligus menjadikan True Reapers sebagai juara pada MLMS Season 1 dan mereka berhak membawa pulang $18.000 atau 325 juta rupiah plus menjadi perwakilan region India di ajang MSC 2026. Godlike Esport yang harus puas menjadi juara 2 bisa berbangga kepada diri mereka karena walaupun runner up liga ini tidak mendapatkan tiket menuju MSC, hasil yang diraih oleh Godlike Esport masih tetap positif. Juara 2 di season pertama bukanlah hasil yang buruk, apalagi setelah kita tahu kalau mereka merupakan tim yang hanya diisi oleh pemain lokal saja plus bermain tanpa pelatih, berbeda dengan True Reapers yang langsung diisi oleh dua pemain asal Indonesia ditambah pelatih asal Filipina, yang tentu kedua negara tersebut sudah jelas memiliki pengalaman e-sport Mobile Legends yang jauh melebihi India. Godlike Esport dan Soul Esport menjadi dua nama organisasi lokal terbesar yang bermain di sini. Godlike Esport finish di posisi kedua, sementara Soul Esport finish di posisi ketiga. Awalan yang manis untuk esport Mobile Legends di India karena berhasil menggandeng dua nama besar organisasi lokal di sana. Sama seperti MSL Thailand, di mana permainan meta yang terjadi di region India sana sama seperti liga besar lainnya. Fighter jungle menjadi pilihan utama seperti Leomord dan Suyo. Assassin dan tank jungle hanya dipilih ketika kondisinya memungkinkan. Claude menjadi hero yang paling sering dipick sebanyak 40 kali, disusul oleh Zuxin sebanyak 38 kali dan Poveus dengan 34 kali. Ada juga Freya yang menjadi hero paling sering di-banned sebanyak 68 kali. Sepertinya di India sana banyak pemain ketakutan dengan Freya. Yang to be fair, hero ini kala itu memang sedang overpower jika digunakan pada gold lane. Dia mampu meratakan satu tim lawan jika pemainnya mampu mengendalikan Freya dengan baik. Sebagai perbandingan, pada MPL Indonesia Season 17 kemarin, Freya di-banned sebanyak 167 kali, membuktikan kalau hero ini memang sedang overpower, bukan hanya kuat di satu region saja. True Reapers yang melaju ke MSC 2026 sebagai perwakilan satu-satunya dari India, mereka tidak punya waktu untuk bersantai karena diminta langsung untuk berhadapan dengan juara MPL Indonesia, yakni Bigetron by Vitality. Pertandingan pada babak main event MSC tahun ini yang silahkan kalian tulis apa ekspektasi kalian kepada tim India di pertandingan tersebut. Melihat pergerakan Muntun yang cukup agresif dengan membawa langsung juara dari MLMS ke MSC 2026, kita cukup yakin kalau liga ini memiliki masa depan yang cukup cerah. Didukung juga dengan peak viewers yang bagus sebesar 22.000 penonton. Apalagi berhasil menggandeng organisasi besar seperti Soul Esport dan Godlike Esport. India adalah negara yang sangat besar. Peluang atau potensi yang dimiliki negara ini jika dikerjakan dengan benar, maka bisa menjadi tambang emas untuk masa depan e-sport Mobile Legends. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Sedikit rangkuman tentang kondisi e-sport Mobile Legends di India pada musim pertamanya setelah masuk kalender resmi Muntun.
Jika kalian suka dengan e-sport Mobile Legends, maka channel ini adalah hub yang wajib kalian subscribe. Thanks for watching.